Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh datang kembali bersekutu, beribadah bersama-sama mengagungkan Tuhan. Kita akan awali pujian kita dengan pujian Karya Terbesar, sebab pengorbanan Tuhan yang boleh menyelamatkan kehidupan kita. Yang
sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan putramu yang tunggal boleh menyelamatkan kehidupan kami, orang-orang yang berdosa ini Bapa. Kami bersyukur untuk penebusan pengampunan yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berani datang ke hadirat Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, bahkan menerima kasih karunia lebih lagi Tuhan dari hari kesehatan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh membawa kami ke dalam rumah-Mu ini untuk Engkau persekutukan satu dengan yang lain, terlebih dengan Engkau Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau. Dan biarlah Engkau yang memberkati pada kami, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Apapun kondisi, seperti apapun kami datang pada saat ini, Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kelepasan kepada kami, Engkau tambahkan sukacita dan sejahtera, sehingga kehidupan kami boleh mengamalkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau yang terus beserta kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Engkau mencampur tangan Bapa. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lainnya Tuhan, bersama umat Tuhan yang beribadah pada saat ini, Engkau juga campur tangan memberkati mereka semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur sebab pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan boleh menolong kehidupan kita, boleh mengubahkan kehidupan kita. Kita sambut pujian kita dengan pujian. Engkau Bapa Tuhan. Surga
dan persembahan pujian kepada Ibu Renta kami persilakan. Ya, salam, selamat pagi semua. Puji Tuhan jika kita masih bisa dapat berkumpul di rumah Tuhan yang kudus untuk mengadakan ibadah minggu. Ya, puji Tuhan ya, jika setelah cuti bersama, mudik lebaran besar-besaran, perkembangan COVID ya tidak begitu ini ya aman, sehingga kita pun sekarang tetap bisa melakukan ibadah onsite, dan kiranya kondisi tetap semakin membaik, semakin kondusif, sehingga bisa lama-lama kita juga bisa bebas masker ya. Ya, saya juga berterima kasih perlindungan Tuhan bagi kehidupan saya pribadi, dan saya juga percaya pada kita semua, mulai dari pandemi itu berlangsung hingga sampai saat ini, itu semua sangat kemurahan Tuhan jika kita masih berada sampai saat ini. Dan saya akan mempersembahkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita itu memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita sungguh-sungguh memerlukan pribadi Tuhan dalam hidup kita.
Puji Tuhan, saksian lalu pujian yang boleh menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita perlu Tuhan dalam kita menjalani hari-hari kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita nyanyikan lebih dari pemenang. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi apapun yang iblis katakan tentang kita, kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian sejauh timur dari barat. Itulah pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan bagi kehidupan kita.
Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan, untuk kasih pengampunan yang Tuhan berikan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa memberikan jasa yang besar, memberikan persembahan yang baik, memberikan persembahan yang besar sehingga Tuhan mati untuk kami, tetapi justru karena kami orang yang sangat berdosa, orang yang memberontak kepada Tuhan, seturut Tuhan, Tuhan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. 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 Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk dengar firman Tuhan pakai hamba-Mu, hamba alat biasa, tidak lebih dari itu. Kiranya Roh Kudus menolong hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kami. Firman Tuhan bisa memulihkan kami. Firman Tuhan bisa menolong kami, dan firman Tuhan menuntun kami kepada kebenaran yang sejati. Roh Kudus tolong kami, mengurapi kami semua, mengurapi juga alat-alat yang kami gunakan, sound system, agar firman Tuhan boleh tersampaikan, didengar dengan jelas, dan kami pulang dengan membawa berkat dari pemulihan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, tolong kami semua. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya mau ngecek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Yang di sini jelas, angkat tangannya. Ya, angkat tangan sebelah sini. Bagaimana di sini? Jelas? Ya, yang di sini jelas ya. Ya, karena mendengar itu penting ya. Jangan sampai kita pulang bingung itu tadi ngomong apa. Ya. Jadi harus dipastikan dari awal mula jelas. Saya sampaikan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagi kita semua. Mari kita segera membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 32 sampai 49. Saya menunggu Bapak Ibu semua saudara menemukan nas firman Tuhan ini di Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 32 sampai 49. Kita akan membaca nas firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Nanti kaum pria dipandu Pak Glenn membacakan ayat yang ke-32, kemudian kaum wanita membaca ayat ke-33, begitu seterusnya berbalas-balasan, dan pada ayat yang ke-49 kita baca bersama-sama. Sudah menemukan ya? Mari kaum pria dipandu Pak Glenn kita membaca ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Silakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, silakan. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Ada juga tulisan di atas kepalanya,
inilah Raja orang Yahudi. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri bersama-sama. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua, ya, bagi kita yang di sini ada orang sebagai orang tua yang punya anak kecil, dan ketika anak kecil, anak kita mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, maka kita sebagai orang tua langsung ingin untuk menolong anak ini. Benar bukan? Ketika anak kita merasa kesakitan, butuh pertolongan, maka sebagai orang tua kita berupaya dengan daya, kita berupaya dengan tenaga, kita berikan, kita keluarkan uang kita untuk membawa anak kita sesegera mungkin masuk di dalam dokter, masuk dalam rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sekiranya memungkinkan derita si anak, biarlah orang tua yang tanggung. Benar? Orang tua rela berbuat ini dan itu oleh sebab orang tua dengan si anak ada hubungan darah. Karena anak adalah buah nikah dari orang tua, karena anak adalah darah daging dari kedua orang tuanya. Ada ikatan emosional yang tidak terpisahkan antara orang tua dan anak. Bahkan orang tua rela mati, rela berkorban nyawa, asalkan anaknya sembuh, asalkan anaknya selamat, asalkan anaknya terbebas dari penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam suratan Roma pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Pada hakikatnya kita semua bukanlah orang benar. Pada hakikatnya kita semua bukanlah orang baik. Tetapi orang model saya ini masih ada pribadi yang mau mati untuk saya. Yang mau mati ganti saya, ganti untuk kita semua. Pribadi itu ialah Yesus Kristus. Berbicara soal kematian Kristus di kayu salib, berbicara soal masa depan kita. Ketika berbicara soal kematian Kristus di kayu salib, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa mencoba menghindarinya. Karena sebagai orang percaya,
Karya salib Kristus Yesus memegang peranan yang esensial, memegang peranan yang penting, yang fundamental dalam iman kepercayaan kita. Bapak Ibu, Saudara, para mahasiswa STTIA yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi ini tema yang diberikan oleh Gembala Penatua GKGA untuk bersama kita renungkan baik di sini maupun di Lemah Putro. Judulnya adalah pengampunan yang membawa keselamatan. Pengampunan yang membawa keselamatan. Apa berkat yang bisa kita terima lewat pembacaan nas firman Tuhan Lukas 23 ayat 32 sampai 49 ini, dengan tema pengampunan yang membawa keselamatan? Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan berkat ini pertama-tama kepada saya, dan saya rindu untuk men-sharingkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara dan juga para mahasiswa. Berkat yang pertama dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, pengampunan yang membawa keselamatan. Bahwa pengampunan yang membawa keselamatan itu telah terjadi. Pengampunan yang membawa keselamatan itu telah terjadi. Ayat-ayat yang baru kita baca bersama itu konteksnya adalah berbicara seputar kejadian, berputar peristiwa penyaliban Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa peristiwa penyaliban Yesus Kristus adalah suatu fakta sejarah. Fakta sejarah, peristiwa yang nyata, yang real, yang pernah terjadi di dalam sejarah peradaban umat manusia. Jadi bukan mitos, Bapak Ibu. Jadi peristiwa penyaliban Kristus ini bukan mitos, bukan dongeng, bukan rekayasa penulis Perjanjian Baru. Tetapi peristiwa ini fakta historis, nyata, terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Mengapa saya tempatkan dan Tuhan tetapkan di dalam hati saya, ini merupakan poin pertama. Karena kalau kita ragu di poin yang ini, maka seterusnya akan amburadul. Bagaimana kita bisa melanjut kalau kita percaya, kita tidak percaya bahwa ini peristiwa yang nyata, ini mitos, ini dongeng? Maka kita tidak bisa lanjut pada ayat-ayat sesudahnya, bahkan seluruh Alkitab nggak bisa lanjut kita. Kita harus beres dahulu. Kita harus benar dulu. Di poin ini kita harus beres dulu soal pandangan kita terhadap peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Sebab kalau kita masih terpengaruh pandangan bahwa oh ini bukan sejati, ini bukan sungguh-sungguhan, ini cuma mitos saja, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Sia-sialah iman kepercayaan kita selama kita mengikut Tuhan. Kalau pandangan kita ragu akan peristiwa penyaliban Kristus ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, itu ada bukti-bukti internal di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa ini suatu peristiwa yang real, suatu peristiwa yang nyata terjadi dalam peradaban manusia. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-33 tadi sudah kita baca, tempatnya itu nyata, tempatnya itu real, ditulis di dalam ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kita baca, minta tolong Pak Glenn baca Yohanes 19 ayat 16b dan ayat 20. Yohanes 19 ayat 16b dan 20. Silakan Pak. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Tengkorak. Ya, disebutkan
tempat tengkorak. Lanjut. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Golgota. Tempatnya jelas. Kemudian ayat 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi tempatnya jelas, lokasinya jelas, bukan abal-abal, bukan di negeri anta-beranta, bukan. Jelas tempatnya di mana? Disebutkan tengkorak, disebutkan Golgota, dekat kota Yerusalem, jelas. Jadi tempatnya jelas. Kemudian yang kedua, ada saksinya. Ya, bukan aku berbicara, lo mana saksinya? Cuma saya aja. Lo yang nggak jelas ini, nggak bisa dipercaya. Tetapi ada saksinya. Disebutkan firman Tuhan, para pejabat Romawi saat itu, Pontius Pilatus, Herodes, saksi-saksinya, dan orang-orang Yahudi pada saat itu, jelas ada saksinya. Kemudian waktunya juga jelas, waktu pelaksanaannya, yaitu menjelang hari raya Paskah orang Yahudi. Yohanes 18 kita baca. Yohanes 18 ayat 38b dan 39. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Ya. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Kemudian pasal 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Jelas ya, waktunya jelas. Kemudian Kira-kira jam 12. kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Ya, waktunya jelas, harinya jelas, jamnya jelas. Ini bukti-bukti yang disodorkan oleh Alkitab, bukti internal. Jelas, tidak perlu diragukan. Kemudian ada bukti eksternal, bukti dari luar Alkitab. Ya, saya punya buku Cold Case Christianity, saya baca di halaman 243 dan 244 saya bacakan. Di situ dituliskan ada seorang yang hidup dalam abad pertama, yakni Cornelius Tacitus. Dia lahir 56 sampai 117 Masehi, yang dikenal dengan analisis dan pengujiannya terhadap banyak dokumen historis. Ia pun dipandang sebagai sejarawan kuno yang paling dipercaya. Ia adalah senator di bawah kekaisaran Vespasian dan juga prokonsul Asia. Dalam salah satu tulisannya, Tacitus saat menceritakan sepak terjang Roma dan kehadiran orang Kristen di Roma, dengan enggan mengakui beberapa fakta kunci terkait kehidupan Yesus. Tacitus membenarkan bahwa Yesus hidup di Yudea, disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, dan memiliki pengikut yang dianiaya karena iman mereka kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, para mahasiswa yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat bukti-bukti ini, baik internal, eksternal, masihkah kita ragu akan fakta sejarah, fakta historis peristiwa penyaliban Kristus ini? Ataukah mungkin kita terpengaruh oleh pandangan yang menyatakan, oh yang disalib itu bukan Yesus? Apakah kita terpengaruh soal itu? Keraguan akan peristiwa penyaliban Kristus merugikan pertumbuhan rohani kita. Karena iman kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus itu diletakkan, ditaruh di atas dasar pondasi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Iman percaya kita tidak dibangun di atas dasar dongeng. Iman kepercayaan kita tidak dibangun di atas dasar mitos. Iman kepercayaan kita tidak dibangun di atas cerita-cerita isapan jempol. Tapi iman percaya kita dibangun, diletakkan, didirikan
di atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang fakta, nyata, dan real. Dengan demikian, pengampunan yang membawa keselamatan yang dikerjakan lewat Yesus Kristus di kayu salib itu pun fakta, itu pun nyata, itu pun real, dapat kita alami, dapat kita terima kini dan di tempat ini. Amin. Jadi pengampunan yang membawa keselamatan itu telah terjadi. Ya. Yang kedua, bahwa pengampunan yang membawa keselamatan itu telah tersedia. Yang pertama tadi telah terjadi. Yang kedua, pengampunan yang membawa keselamatan itu telah tersedia. Di dalam Injil Lukas 23 ayat 34, kita kembali ke firman Tuhan. Injil Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini merupakan doa pengampunan yang dinaikkan Tuhan kepada Allah Bapa di surga. Dalam hal ini pengampunan yang membawa keselamatan telah tersedia. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita meresponnya. Ketika tawaran pengampunan yang membawa keselamatan diberikan, disediakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat berdiri, "Oh, aku abstain." Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, "Oh, aku berdiri di tengah-tengah aja. Aku tidak terima, aku tidak menolak, tapi aku ya berdiri di tengah-tengah." Tidak bisa. Ketika tawaran pengampunan yang membawa keselamatan diberikan kepada kita, ada dua reaksi, ada dua respon yang terjadi. Dan itu kita bisa lihat dan kita baca di dalam Lukas 23 yang baru kita simak bersama tadi. Dua respon, menolak atau menerimanya. Dalam Injil Lukas 23 kita melihat ada dua kelompok manusia yang menggambarkan respon mereka terhadap pengampunan yang membawa keselamatan itu. Yang pertama, ini kelompoknya mayoritas, ya, kelompok mayoritas yang diwakili oleh para pemimpin. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Pemimpin-pemimpin menolak dia. Apalagi para prajurit, ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Pertama, pemimpin-pemimpin. Kedua, para prajurit. Siapa lagi? Bahkan salah seorang penjahat yang ikut tersalib bersama dengan Yesus itu pun juga mengejek, bahkan dikatakan menghujat. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya. Kemudian di dalam Matius, coba baca Pak Glenn, minta tolong. Matius 27 ayat 39 sampai 43. Matius 27 ayat 39 sampai 43. Silakan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak-anak, turunlah dari salib itu." Ya. Demikian juga imam-imam kepala
bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ya, orang-orang banyak yang lewat di situ pun juga menghujat Yesus. Ditambah lagi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, para tua-tua Israel itu pun juga menghujat dia. Kelompok besar, suatu kelompok di mana dari situ timbul ejekan, dari kelompok ini timbul hujatan, dari kelompok ini timbul olokan. Segala sesuatu yang menentang kebenaran timbul dari kelompok ini. Ya, sebagian besar menyatakan enyahkan dia, salibkan dia. Ya, yang lebih heran lagi ayat menyatakan salibkan dia, bebaskan Barabas. Nah ini, kalau kita merasa bingung, puji Tuhan, loh kok bisa ya? Sang kebenaran harus disalib, tetapi mereka minta Barabas, seorang penjahat, pemberontak, dan pembunuh. Itulah sifat manusia, ya. Tetapi justru kepada orang-orang model ini Tuhan Yesus menaikkan doa pengampunan. Kepada orang-orang model ini, kita pun juga termasuk di situ. Kalau Tuhan tidak beranugerah kepada saya, maka saya pun juga masuk dalam posisi ini, mengolok-olok, mengejek-ejek. Karena pikiran kita sebelum diterangi Roh Kudus, kita ini maunya itu hanya untuk memikirkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Tidak ada urusan dengan kekekalan, tidak ada urusan dengan Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan berintervensi dalam kehidupan kita. Kita bisa memikirkan yang baik, kita bisa memikirkan tentang hal kekekalan. Itu karena Tuhan. Kepada orang-orang model inilah Tuhan menaikkan doa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kok bisa ya? Saya mikir-mikir, waduh luar biasa. Dalam kondisi babak belur karena disiksa sebelumnya. Penyiksaan orang Romawi begitu kejam. Saya tidak perlu memaparkan di sini. Begitu kejamnya. Dicambuk dengan kejamnya. Dalam kondisi babak belur. Kalau di dalam Yesaya itu sampai juga rupanya tidak seperti manusia. Di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus keluar dari mulutnya, Tuhan ampuni mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Jumat, ya, kalau saya cerita ini agak geli juga ya. Waktu saya pulang dari Johor, dari kantor ini, memang badan saya tuh agak sakit, ya. Bapak ini tengkuk, mungkin kolesterolnya tinggi ya, mungkin karena kemarin saya juga ikut general medical check up. Tapi hasilnya nanti tanggal 30, ya. Saya pulang ini tengkuk sakit, kemudian punggung ini sakit, pegel semua ya. Saya sampai di rumah, kemudian orang tua saya menawarkan, aduh bagaimana, tak kasih balsem atau bagaimana? Ya saya sukacita, oh ya mak kasih balsem aja. Ya dikasihlah balsem. Ya taruh sini, diurut-urut, taruh sini. Selesai, saya bisa tidur. Bagaimana? Lega? Enggak. Langsung seperti ada lombok di dalam ini ya. Saya sampai gini-gini. Tidak bisa memikirkan, aduh Tuhan terima kasih. Tidak ada, aduh. Hamba Tuhan kena cabai gitu ya. Kayak, aduh bagaimana. Saya sampai
Tapi sebelumnya saya sudah baca ini. Di tengah-tengah yang kayak gitu-gitu itu aku minta ampun, saya minta ampun. Duh Tuhan, kena balsem aja saya tidak bisa bersyukur. Tuhan sudah babak belur, dia masih memberikan doa pengampunan. Kepada saya, kepada kita semua. Tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Apa yang Yesus Kristus alami adalah untuk menggenapkan nubuatan Nabi Yesaya. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita semua. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Catat baik-baik, tetapi sesungguhnya. Jadi bukan main-main. Bukan main-main ini ya. Tetapi sesungguhnya. Ulangi Pak Glenn. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Lanjut. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lanjut. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditinggal. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Catat baik-baik dalam hati kita, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lanjut. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lanjut. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Masihkah kita main-main dengan kepercayaan iman kita ini setelah kita baca ini? Ganjaran bagi kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan pada diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tersalib bukan karena kesalahannya. Catat baik-baik, dia tersalib bukan karena dia berdosa. Ya. Bukan karena Tuhan berdosa. Tuhan kudus, Tuhan kita suci adanya, tidak ada dosa di dalamnya. Dia tersalib bukan karena dosa, bukan karena dosanya, akan tetapi dia tersalib karena pemberontakan saya, pemberontakan kita. Oleh sebab dosa-dosa kita, Tuhan Yesus diremukkan, Tuhan Yesus dihina oleh karena kejahatan kita. Perhatikan, orang-orang ini mengolok-olok, turun kamu, selamatkan dirimu, ya, turun. Tapi Tuhan tidak menggubris loh. Tuhan diam aja, seperti anak domba yang keluh dibawa kepada pembantaian. Diam. Tuhan Yesus tidak menggubris olokan tersebut. Dia tetap berada di salib sampai selesai untuk menggenapkan misi keselamatan Allah kepada manusia. Dalam hatinya dia ingat kita. Dalam hatinya waktu dia tergantung, dia ingat kita semua. Karena tanpa ini kita akan menuju kepada kebinasaan. Dia tidak mau turun demi kita manusia beroleh pengampunan yang membawa keselamatan. Yang lain-lain menghujat, yang lain-lain mengolok-olok, ya. Tetapi ada satu pribadi. Ayat menyatakan, kita kembali ke Lukas 23 itu. Salah seorang penjahat yang melihat bahwa pengampunan yang membawa keselamatan itu telah tersedia, dan hal itu
tidak dibiarkan lewat begitu saja. Menarik sekali respon yang penjahat ini berikan dan dicatat oleh tabib Lukas. Yang pertama, kita kembali Lukas 23 ayat 40 dan 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Respon yang diberikan yang pertama adalah menyadari dirinya orang berdosa, menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan, dan mengakui dengan jujur. Nah, itu masalahnya. Kadang kita merasa diri kita kan, waduh hebat saya S3, siapa kamu? Loh, kamu lupa dirimu, kok banyak ketanya-tanya. Loh, kamu tahu siapa saya? Enggak tahu. Ya, menyadari dirinya berdosa di hadapan Tuhan dan jujur menyatakan itu. Dan yang kedua, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia beriman. Dia beriman kepada Yesus Kristus yang kelak akan datang sebagai Raja. Yang pertama, respon yang diberikan, menyadari diri kita orang berdosa dengan jujur, dan kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal ini, pengampunan yang membawa selamat itu terjadi dalam kehidupan penjahat itu. Tuhan katakan di dalam ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, lo ndak lama-lama lo. Oh nanti ya, next week, ya minggu depan, ya kalau aku ingat, enggak, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jaminan keselamatan tersedia bagi orang yang mengakui dirinya orang berdosa dan butuh Tuhan dengan jujur beriman kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seseorang yang sadar akan keberdosaannya, maka dia akan sangat menghargai pengampunan yang dia terima dari Tuhan, dan dia akan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Seseorang yang sadar akan keberdosaannya, maka dia akan sangat menghargai pengampunan yang dia terima dari Tuhan, dan dia akan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kok bisa ya? Karena di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan semua penjahat ini juga ikut mencela. Coba kita baca di dalam Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke 44. Silakan Pak Glenn. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Ya, penyamun-penyamun, bukan hanya satu. Penyamun-penyamun juga mencela. Tetapi seiring dengan perjalanan waktunya singkat sekali, ya. Pada hari itu, pada detik itu, menit-menit yang berjalan itu, oleh anugerah Tuhan, maka satu orang ini bisa mengakui, oh engkau Raja yang akan datang. Tuhan Yesus, ingatlah aku juga orang berdosa. Kalau melihat kejadian ini, maka kita percaya anugerah Tuhan juga terjadi dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi karunia Allah, anugerah Allah terjadi untuk penjahat ini, dan dia manfaatkan itu, tidak sia-siakan itu. Pengampunan yang membawa keselamatan telah tersedia, adalah merupakan kasih karunia Allah pada kita. Kalau hari ini, pagi ini, kita disadarkan bahwa kita orang berdosa yang memerlukan juru selamat, jangan mengeraskan hati kita, jangan gengsi untuk tetap bertahan, tidak mau datang pada Tuhan. Dengan mengeraskan hati, tidak mau mengakui keberdosaan kita, maka kita sedang merugikan diri sendiri dan membahayakan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika berita firman Tuhan dalam ibadah bersama seperti ini, ketika kita secara pribadi merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan bersuara, menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan keberdosaan kita, menunjukkan ada hal-hal yang tersembunyi yang belum dibereskan, maka jangan kita mengeraskan hati. Terima, akui, dan Tuhan akan menolong kita. Darahnya yang mahal, darahnya yang suci akan mengampuni kita. Datang dengan kejujuran, datang dengan iman, maka Tuhan akan membaharui kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam poin yang terakhir. Jadi poin pertama, pengampunan yang membawa keselamatan itu telah terjadi. Pengampunan yang membawa keselamatan itu telah tersedia. Dan yang ketiga, pengampunan yang membawa selamat itu telah dikerjakan di dalam Kristus. Lukas 23 tersebut konteksnya adalah peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa dari salib itu keluar pengampunan terhadap manusia yang berdosa. Hanya Yesus Kristus dengan karyanya yang dapat mengampuni manusia berdosa, sehingga manusia dibawa masuk dalam keselamatan kepada Allah Bapa. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Hari ini kita banyak baca ayat ya, karena ini merupakan suatu pengajaran yang penting dalam iman kekristenan. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terima kasih. Perhatikan frasa supaya Ia membawa kita kepada Allah. Karya salib Kristus itulah yang menjadikan terjadinya relasi kembali yang sebelumnya putus oleh karena dosa. Ya, oleh karena salib Kristus maka terjadi relasi kembali antara Allah dan manusia. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Mengapa Yesus Kristus harus menjalani penyaliban seperti ini? Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia yang berdosa pada akhirnya harus berjalan menuju pada penghukuman Allah, berakhir pada maut. Ya, tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang oleh sebab kebaikannya, yang oleh sebab kesalehannya dapat membebaskan dirinya dari penghukuman Allah, dari murka Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Dan semua manusia yang merupakan keturunan Adam telah berdosa. Roma 5 ayat 18 dan 19. Ya, tidak ada manusia yang dapat menyogok Allah. Oh, ini aku baik Tuhan, selamatkan aku baik. Gak bisa.
di dalam Yesaya 64 ayat 6. Mari kita baca, ayat ini terkenal. Mari Pak, Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, Ya, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, kesalehan kita, kebaikan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor, kain najis, kain cemar. Sebaik-baiknya makin baik, makin baik dengan kekuatan sendiri, baik, saleh dengan kekuatan sendiri di hadapan Tuhan. Itu bagaikan kain kotor. Ya, kesalehan kita tidak bisa diunjukkan. Oh Tuhan, ini loh aku baik, maka Tuhan akan menyelamatkan, tidak. Ya, Allah yang Maha Kudus tidak bisa bertemu dengan dosa. Kekudusan Allah dan keberdosaan manusia ada dalam pertentangan langsung satu sama lain. Kekudusan Allah tidak bisa mentolerir keberdosaan manusia, sehingga kekudusan Allah menuntut keberdosaan manusia diungkapkan dan dihakimi. Reaksi kekudusan Allah melawan keberdosaan manusia adalah murka. Roma 1 ayat 18. Itulah sisi keadilan Allah. Dia harus menghukum dosa itu. Tetapi dari sisi Dia adalah kasih. Allah itu kasih. Dia mengasihi orang-orang berdosa. Bagaimana kedua sisi yang kelihatannya bertolak belakang dapat disatukan? Di satu pihak dosa itu harus dihukum, tapi di satu sisi Tuhan mengasihi orang berdosa. Pertemuan itu terjadi di salib Kristus. Ya, manusia telah jatuh dalam dosa, dan tidak ada seorang pun yang bebas dari hukuman murka Allah. Dan murka Allah itu harus dipuaskan. Artinya hukuman itu harus dijatuhkan. Ya, dalam perjanjian lama kita sebagai orang-orang pengajaran, kita tahu bahwa ada ritual pengorbanan lembu, pengorbanan domba sebagai korban penghapus dosa. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada pengorbanan, harus ada pencurahan darah. Ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Solusi bukan datang dari manusia. Solusi bukan datang dari orang pintar. Tetapi solusi untuk menyelesaikan dosa datang dari Allah sendiri. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, agar manusia, Yesus Kristus, dapat mati, mencurahkan darahnya, menjadi jalan pengampunan manusia yang berdosa, dibawa kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Tadi 1 Petrus 3 kita sudah baca. Jadi di sini Yesus Kristus menjadi korban, menggantikan kita orang berdosa. Kita yang harusnya dihukum, kita yang berdosa ini harusnya dihukum, tetapi dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus menjadi kurban pengganti. Sebenarnya kita, tetapi dosa kita dipikulkan kepada Yesus, dipikulkan kepada Yesus, maka murka itu jatuh kepada Yesus Kristus. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu dihukum lagi, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hukuman mati yang Yesus Kristus tanggung memuaskan keadilan dan hukum Allah, memuaskan kekudusan Allah. Kristus yang kudus, Kristus yang suci, rela bersedia memikul dosa-dosa kita, agar kita memperoleh pengampunan, kita mengalami pendamaian kembali kepada Allah. Ingat, bukan karena kita baik,
Catat baik-baik dalam hati kita semua, bukan karena kita baik maka Kristus mati untuk kita. Justru saat kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Itulah yang terjadi pada penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita boleh memakai patokan ini? Loh kan itu kan penjahat itu di saat-saat terakhir dia diselamatkan. Oh sudah, aku tak tunggu-tunggu aja saat-saat terakhir. Udah, kebaktian. Oh nanti aja dulu. Tuhan kan tahu. Nanti kalau sudah tua, nanti ditunda-tunda. Karena ini ada ayatnya toh. Jangan bermain-main soal itu. Semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pengampunan yang membawa keselamatan. Tapi ketika kesempatan itu datang kepada kita, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita menunda-nunda. Kita tidak tahu, mungkin itu kesempatan yang terakhir buat kita. Lantas bagaimana sekarang? Setelah kita memahami mengapa Yesus Kristus tersalib, apakah kita masih suka bermain-main dengan dosa? Apakah kita masih suka bermain-main dengan kecemaran? Kita baca ayat yang terakhir 1 Yohanes 3 ayat 6. Silakan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Ini ayat yang terakhir. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, Tetap berada di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Iya. Di dalam bahasa Inggris NIV saya coba membaca ya. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Jadi penekanannya adalah tiada seorang pun yang ada dalam Kristus yang tetap terus-menerus berbuat dosa. Dan tidak ada seorang pun yang tetap lanjut di dalam dosanya yang mengenal dan melihat Kristus. Ya. Setelah kita kembali ke rumah kita, setelah kita kembali dari rumah Tuhan ini, kembali kepada pekerjaan kita, yang bersekolah kembali ke kampus, kembali ke sekolah, yang bekerja kembali ke pekerjaannya, kembali ke kantornya. Apakah kita korupsi tetap korupsi? Yang bohong tetap bohong? Yang omong kotor tetap omong kotor aja? Yang mencuri tetap mencuri? Yang membenci tetap membenci? Apakah seperti itu? Yohanes 3 dikatakan, tidak terus menerus siapa yang ada di dalam Tuhan, tidak terus menerus berbuat dosa, tidak hidup dalam keberdosaan lagi. Kita yang mengalami pengampunan Kristus, yang membawa keselamatan, tidak akan hidup dalam keberdosaan lagi, dan kita tidak mau lagi terus menerus hidup dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para mahasiswa STTIA, pengampunan yang membawa keselamatan itu telah terjadi. Jangan kita ragukan. Pengampunan yang membawa keselamatan itu telah tersedia. Jangan kita menolaknya. Pengampunan yang membawa keselamatan itu telah selesai dikerjakan dalam Kristus. Jangan kita hidup lagi dalam keberdosaan. Ingat, orang tua kita tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa. Ingat, uang kita yang banyak sekalipun di bank tidak dapat melepaskan kita dari penghukuman murka Allah. Ingat, teman kita yang paling baik sekalipun, yang mau bersedia mati untuk kita, itu pun tidak akan pernah dapat menggantikan kita untuk lepas dari murka Allah. Hanya ada satu pribadi yang telah berkorban untuk saya dan saudara, yang mengasihi saya dan saudara, yang membawa kembali saya dan saudara didamaikan dengan Allah. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ada satu pujian yang tadi sudah kita naikkan. Sejauh timur dari barat dosaku, betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri muliamu. Ingat, kita bukan orang baik sehingga kita menerima pengampunan. Tuhan mati untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Bukan karena kita berjasa besar kepada Tuhan, bukan. Justru saat kita seteru dengan Tuhan, justru saat kita sedang berontak dengan Tuhan, sedang berdosa-dosa kepada Tuhan, Tuhan mati untuk kita. Masihkah kita mau bermain-main dengan kecemaran setelah ini? Oh, betapa besar kasih-Nya Tuhan. Sejauh timur dari barat, mari kita bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Haleluya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Haleluya. Katakan kepada Tuhan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
tenang sejenak. Renungkan apa yang Tuhan perbuat. Renungkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Renungkan baik-baik. Jangan tinggalkan ruangan ini sebelum kita mengerti dengan benar pengampunan Tuhan, karya salib Kristus, mengapa Yesus mati. Jangan tinggalkan ruangan ini sebelum kita paham betul. Mari renungkan, saya memberikan kesempatan bagi kita. Bagi mereka yang mau bersyukur, syukur kepada Tuhan, angkat suaramu. Bagi mereka yang mau mendekat di dalam hati, tangan, mau berterima kasih, saya berikan kesempatan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Oh, kami sering bermain-main dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan dengan darah anak domba. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pengampunan yang kami terima itu membawa kami kepada keselamatan. Hidup kami dibawa erat kembali kepada Allah. Persekutuan yang indah Tuhan ciptakan lewat salib Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Sucikan dengan darah anak domba yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Mari kita akan menggunakan perjamuan Tuhan. Kita membuka anggur pelan-pelan. Ya, kalau sudah, kita akan angkat. Perhatikan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelan-pelan kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian, betapa besar pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk karya salib Tuhan yang mengampuni kami, memperdamaikan kami kembali dengan Allah, dan kami boleh hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami akan kembali, biarlah firman Tuhan terus berbicara, Roh Kudus menolong kami untuk dapat menghidupi firman Tuhan ini dengan setia dan rendah hati. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berkatkan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang dikerjakan selama dalam ibadah. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pelayan, tim pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, pakai mereka di waktu-waktu yang mendatang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat yang sudah hadir tanpa terkecuali, tua muda, pria wanita, besar kecil. Tuhan kiranya memberkati. Dan sebelum kami akan pulang, kami tetap dukung di dalam doa untuk pembimbingan imam yang akan dilaksanakan tanggal 23 dan 25 Mei 2022 melalui online. Agar Tuhan memberkati, agar semua boleh dilaksanakan dengan baik, dan calon imam dapat mengerti pembimbingan ini dan mereka akan masuk di dalam pelayanan dengan pandangan yang sudah dibarui oleh Tuhan. Berdoa untuk tim Misi Gate yang akan berangkat tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni di Peling untuk mengadakan mission trip. Kiranya Tuhan memberkati segala kegiatan yang tadi sudah disebutkan, rencana seminar, rencana KKR, dan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, mulai dari Surabaya hingga tiba di sana dengan baik selamat, dan selama di sana kiranya Tuhan saja yang menolong urapan nyata di dalam pelayanan tim Misi Gate ini, dan kembali pulang ke Surabaya dengan segala baik pula. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa untuk ucapan syukur pempanjangan umur untuk anak Osea Jebua. Hari ini 22 Mei 2022 tepat genap 3 tahun pemohon orang tua dan kakak. Kami berdoa anak ini, anak Osea Jebua, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pertumbuhan dari anak ini Engkau jaga, dan anak ini boleh bertumbuh secara fisik di dalam Tuhan, dan pertumbuhan secara mental, secara rohani pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu terjadi untuk anak ini. Anak ini bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, dan kepada kedua orang tua dan kakaknya Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Hosea maupun Faro di dalam sekolahnya. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk anak Leticia, keponakan dari Ibu Yosefa yang opname di Rumah Sakit Semarang karena sakit diare dan panas. Berdoa untuk anak Angel, keponakan Mbak Sinto yang sakit dirawat di ICU Rumah Sakit Jombang. Kedua anak ini kami bersama membawa mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan, kesembuhan terjadi, dan kiranya obat-obatan yang diterima baik kepada anak Leticia maupun kepada anak Angel, Tuhan berkati agar melalui sarana prasarana obat-obatan ini anak-anak-Mu boleh disembuhkan, dan kuasa Tuhan boleh terjadi untuk kedua anak ini, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami akan pulang. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati mulai dari pusat pemerintahan Jawa Timur, kota kami Surabaya, bahkan pengurus kampung RT RW di lingkungan kami. Kiranya Tuhan memberkati lingkungan Johor, staf kantor pengembalaan, mahasiswa setia, seluruh sivitas akademika setia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Dan akhirnya Bapak Ibu sidang jemaat, arahkan seluruh kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, memberkati kita semua. Mulai hari ini pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.